Episode 23. Terjebak cinta CEO dingin. Kinar menatap pantulan dirinya di depan cermin setelah dirias oleh tim Mua yang diminta sang suami untuk merias dirinya. Kinar tersentak saat Zaki mengalungkan sebuah kalung pada lehernya. Gadis itu menatap apa yang dilakukan suaminya itu dari pantulan cermin. Cantik, puji Zaki. Mas, kamu yakin aku temani kamu malam ini? Otomatis semua orang akan bertanya hubungan kita, ujar Kinar. Lalu mau kamu bagaimana? Tanya Zaki menatap sang istri, yang tampak sangat cantik dengan gaun yang tadi siang ia belikan. Kita berangkat masing-masing dan di tempat acara kita. Permintaan kedua kamu sudah tolak. Kita berangkat masing-masing aku kabulkan dan untuk tak saling kenal selama berada di sana aku tak bisa, jawab Zaki. Mas, apa salahnya sih? Toh di kantor kita juga tak saling mengenal, timpal Kinar. Salah Kinar, di sana tak hanya orang kantor tapi seluruh relasi aku, ujar Zaki. Iya aku tahu. Lalu salahnya di mana Mas? Jawab Kinar. Salahnya akan banyak pria yang berusaha mendekati kamu dengan penampilan kamu seperti ini Kinar, ujar Zaki. Kamu kenapa sih Mas? Cemburu? Tanya Kinar. Suami mana yang gak akan marah jika istrinya didekati pria lain Kinar, jawab Zaki merengkuh P1 gang Kinar. Maskah kamu? Aku pasti akan cemburu jika ada yang mendekatimu, ujar Zaki lalu mengecup pipi Kinar. Ayo. Kamu akan disopiri oleh Dev, sambung Zaki melepaskan pelukannya di pinggang Kinar. Ya Mas. Jawab Kinar tersenyum tipis. Mereka berangkat masing-masing menuju tempat acara. Kinar disupiri oleh Dev asisten pribadi dari Zaki sedangkan Zaki mengemudikan mobil mewahnya sendiri. Tak lama mereka sampai di tempat acara, mobil Zaki sampai lebih dahulu. Pria itu turun langsung disambut oleh kilauan kamera paparazzi. Semua orang tampak terpukau oleh penampilan pria itu malam ini. Zaki makin terlihat hot dan seksi dengan tubuh proporsionalnya. Sementara itu mobil yang ditumpangi Kinar juga berhenti di tempat yang sama namun kini ada lagi para paparazzi itu. Kinar melangkah dengan anggun menggunakan gaun rancangan desainer ternama di kota itu. Gadis itu tanpa ia sadari menjadi pusat perhatian semua orang yang hadir. Kinar menatap seluruh ruangan yang hampir ramai mencari teman-temannya. Namun tak ia temukan satu orang pun di sana. Nak Kinar. Tante. Baru datang. Tanya Kinar berbasa-basi pada mertuanya itu. Vira memperhatikan penampilan Kinar dari atas ke bawah. Kamu sangat cantik malam ini nak. Oh ya Zaki mana? Tanya Vira. Mungkin sudah ada di dalam tante, saya dan Pak Zaki tidak berangkat bareng, jawab Kinar. Lalu kamu dengan siapa nak? Tanya Vira. Sendiri tante, jawab Kinar. Ayo ikut tante, kebetulan dedinya Zaki juga sudah berangkat lebih awal tadi, ujar Vira. Baik Tan. Jawab Kinar. Acara malam itu berlangsung cukup meriah. Setelah acara memotong kue kini acara dilanjutkan dengan pengumuman giveaway. Semua orang tampak menikmati acara itu. Begitu juga dengan Kinar yang duduk sendirian di salah satu meja namun tetap dalam pengawasan Zaki. Hai. Boleh gabung? Tanya seseorang menghampiri meja Kinar. Maaf saya ingin sendiri, jawab Kinar. Cih. Sok jual mahal kamu, deci orang itu menyentuh dagu Kinar. Tolong jaga sikap Anda Pak, ujar Kinar yang mulai kesal karena sikap berani pria itu. Aku tahu kamu masih jual mahal, ayo ikut. Ujar pria itu menarik pergelangan tangan Kinar. Pak Anda. Kamu akan aku buat MT gandesi di bawah kungkunganku malam ini cantik,
ujar pria itu merengkuh P1 Gang Kinar lalu memtigaluk erat tubuh gadis itu. Kinar menginjak kaki pria itu dengan high-heel-nya lalu menamparkan pria itu cukup keras, sehingga mengundang perhatian semua orang. Plak. Aku bukan wanita seperti yang kau pikirkan Pak, pekik Kinar. Cih. Dasar wanita jelaks, beraninya kau menamparku berang pria itu mencekal kuat lengan Kinar. Jauhkan tanganmu dari istriku. Ujar seseorang tiba-tiba membuat Kinar dan semua orang terkejut. Pak Zaki, Anda. Singkirkan tanganmu dari wanitaku, teriak Zaki lalu membawa Kinar ke dalam P3 lukannya. Tenanglah. Ada aku di sini, bisik Zaki mengusap lembut punggung Kinar agar wanitanya itu tenang. Xavier dan Vira tampak terkejut dengan pengakuan putranya itu. Begitu juga dengan Ivanka yang merencanakan semuanya untuk Kinar. Zaki membawa Kinar keluar dari hotel itu agar wanitanya merasa nyaman. Mas. Dia meni tiga entuhku, Isa Kinar memtigaluk Zaki erat saat sampai di basement hotel. Tenanglah. Jawab Zaki menenangkan wanitanya itu. Zaki. Episode 24. Akan Zaki jelaskan Bun, tapi tunggu Kinar tenang dulu, ujar Zaki saat sang bunda menghampiri mereka. Mas. Dia berusaha meni tiga entuhku, Isa Kinar membenamkan wajahnya di D4 bidang Zaki. Aku akan membalasnya, bisik Zaki mengusap punggung Kinar lembut. Mas. Aku pastikan pria itu mendapatkan balasan yang setimpal karena menyentuh milikku. Kamu tenang, oke, ujar Zaki mengusap sisa air mata sang istri saat Kinar mengurai P3 lukannya. Bro, ini dia Pak. Pria bajingan yang berusaha melecehkan Nona Kinar, ujar Dev mendorong pria paruh baya itu ke hadapan Zaki hingga tersungkur. Zaki mengeraskan rahangnya menatap pria yang sudah ketakutan itu. Maafkan saya Tuan, sungguh saya tidak tahu Jikapun dia bukan istriku kau akan tetap melakukan hal yang sama bukan? Harusnya kau saat ini banyak menghabiskan waktu bersama keluargamu bukan bermain wanita, ujar Zaki menatap tajam pria itu. Dev. P4 tahkan tangannya karena sudah berani menyentuh milikku, sambung Zaki pada asistennya itu. Zaki jangan kamu. Ampun Tuan. Aku hanya disuruh, ujar pria itu memohon ampunan dari Zaki. Katakan siapa yang menyuruhmu, ujar Dev. Dia Ivanka, jawab pria itu. Ivanka yang berdiri tak jauh dari mereka tampak menegang. Zaki dan Kinar menatap tajam Ivanka yang sudah tampak panik. Berani kau merencanakan ini untuk istriku setelah apa yang kau lakukan padanya di malam itu, ujar Zaki menatap Ivanka penuh kebencian. Iya. Kenapa? Dia selalu merebut apa yang aku mau. Aku membencinya, teriak Ivanka. Dan kini dia merebutmu dariku, timpal Ivanka. Merebut. Bukankah kau yang berusaha untuk merebut apa yang seharusnya menjadi milik Kinar, bukankah aku yang dijodohkan dengan Kinar? Ujar Zaki menatap tajam Kinar. Kamu tahu. Jika malam itu Kinar bersamaku, dan kamu tahu apa yang terjadi karena kamu memberikan obat perempat engsang pada Kinar bukan? Dan aku berterima kasih padamu karena Kinar sekarang menjadi istriku, bisik Zaki dengan senyuman smirk. Gak mungkin. Geleng Ivanka. Dev. Urus mereka, ujar Zaki membawa Kinar masuk ke dalam mobilnya. Zaki. Aku tunggu Bunda dan Dedi di rumah, aku pulang dulu, bilang Dedi untuk wakilkan aku malam ini, ujar Zaki memtigaluk sang bunda sekilas lalu masuk ke dalam mobil. Ivanka menatap nanar mobil Zaki yang meninggal basement hotel. Jangan kau pikir aku merelakan Zaki padamu Kinar, aku akan membuatmu terpisah dengan Zaki, batin Ivanka tersenyum jahat.
Berhentilah merencanakan sesuatu hal yang akan merugikan dirimu sendiri Ivanka, ujar Dev tersenyum sinis. Apa urusanmu? Hah? Jawab Ivanka. Ayo ikut. Ujar Dev mendorong Ivanka pada dua orang perempuan yang tampak sangar. Lepas. Dev, apa yang kau lakukan? Hah? Aku ini calon istri Zaki, pekik Ivanka saat dua orang perempuan itu memegangi kedua tangannya. Dalam mimpimu, karena Zaki saat ini berstatus suami orang, gelak Dev. Aku akan membuat pernikahan mereka hancur, jawab Ivanka. Bawa dia, ujar Dev. Sementara itu di mobil Kinar tampak melamun. Gadis itu benar-benar takut jika saja tadi Zaki tak datang menghentikan tindakan pria itu. Ditambah saat ini semua orang sudah tahu akan status pernikahannya dengan Zaki. Bahkan keluarga Zaki pun saat ini sudah tahu. Lah takut nantinya kedua orang tuanya, dan orang tua Zaki meminta mereka berpisah karena ia mulai nyaman dengan pria yang berstatus suaminya itu. Zaki melajukan mobilnya menuju kediaman orang tuanya dengan kecepatan tinggi. Ia akan menjelaskan pada kedua orang tuanya tentang pernikahan yang ia jalani secara diam-diam beberapa minggu ini. Tak lama mobil mereka sampai di kediaman kedua orang tua Zaki. Pria itu membuka seat belt-nya, namun sang istri tampak masih melamun. Kinar. Refleks Kinar menepis tangan Zaki yang akan menyentuhnya. Maaf mas, aku. Zaki membawa gadisnya itu ke dalam pelukannya. Ia berjanji akan membuat perhitungan dengan pria yang membuat istrinya mengalami trauma seperti ini. Mas maaf, aku kira. Tak apa. Jawab Zaki mengusap punggung Kinar lembut. Ayo turun. Ujar Zaki mengurai pelukannya. Mas, kita harus menjelaskan semuanya kepada kedua orang tua kita. Bunda sudah menghubungi kedua orang tuamu. Bentar lagi mereka pasti datang. Sebaiknya kamu bersih-bersih dulu, ujar Zaki. Ya, keduanya melangkah masuk ke dalam rumah dengan saling bergandengan tangan. Zaki membawa sang istri ke kamarnya, bukan lagi kamar lain. Mandilah. Aku akan meminta Dev membelikan beberapa pakaian untukmu, ujar Zaki mengusap lembut pipi Kinar. Apakah kamu jijik denganku mas, Diami, di bagian mana diameni tiga entuhmu? Tanya Zaki. Dia merengkuh serta mentigaluk pinggangku mas dan berusaha untuk mengsatuumku, ujar Kinar menahan rasa sesak di D4 danya. Seperti ini. Tanya Zaki merengkuh P1 gang Kinar. Iya. Dia. Jangan pernah berpikir sejauh itu Kinar. Aku akan menghapus jejak tangannya di tubuhmu, ujar Zaki mengusap lembut tengkuk Kinar. Mas. Zaki mengecup lembut B1 bir Kinar yang dipoles lipstik berwarna merah muda lalu Miss Kicks dengan lembut. Zaki menurunkan R3 sleting gaun yang Kinar kenakan, dengan pelan lalu mengusap lembut punggung P0 los Kinar membuat gadis itu meremas kuat ke meja yang ia gunakan. Aku akan membuatmu melupakan apa yang dia lakukan padamu tadi, bisik Zaki lalu mengecup L3 herjengjang Kinar. Kinar memberikan akses untuk Zaki M3 nyentuhnya. Melihat Kinar mulai hanyut dalam S3 entuhan, Zaki mendorong tubuh Kinar ke tempat tidur dengan pelan dan merebahkannya. Keduanya saling berbagi peluh dan saling memberikan eksfavahe surga dunia. Zaki benar-benar sudah kecanduan akan tubuh sang istri. Ia bahkan tak hentinya membuat Kinar max di bawah kongkongannya. Setelah 1 jam lebih berlalu Zaki menyelimuti buh polos Kinar yang sudah terkulai lemas. Pria itu turun dari tempat tidur meski tubuhnya juga terasa lemas. Ia harus menjelaskan semuanya kepada kedua orang tuanya yang mungkin saja sudah menunggunya di bawah. Zaki memasuki kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya yang terasa lengket.
Sementara di lantai dasar Xavier dan Vira juga kedua orang tua Kinar duduk menunggu anak-anak mereka. Vira tadinya akan mengetuk kamar sang anak, namun ia tak sengaja mendengar suara aneh dari kamar Zaki membuatnya urung untuk mengganggu keduanya. Kenapa mereka menyembunyikan pernikahan ini dari kita, Vir? Andai mereka jujur, kita dengan senang hati akan menikahkan mereka. Tutur Jian. Aku juga tidak tahu Jian, jujur aku kaget dengan pengakuan Zaki tadi. Tapi bukankah ini bagus, kita akhirnya jadi besan, jawab Vira. Kedua sahabat itu tampak bahagia dengan pernikahan Zaki dan Kinar. Sedangkan para suami sibuk dengan pikiran masing-masing. Dedi, Bunda, ujar Zaki menghampiri kedua orang tuanya. Duduklah nak, jelaskan semuanya pada kita, ujar Vira lembut pada putranya itu. Ya Bun. Zaki menghembuskan nafas panjang sebelum memulai penjelasannya. Om, Tante, maaf jika pernikahan kami dilakukan secara diam-diam, kami memiliki alasan untuk itu, ujar Zaki. Di mana putriku? Tanya Fandi. Dia ada di kamar, Om, jawab Zaki. Aku pikir kamu pria gentleman Zaki, tapi kamu seorang pengecut, yang menikahi seorang gadis tanpa izin dari ayah sang gadis, ujar Fandi. Zaki tersenyum tipis mendengar ucapan mertuanya itu. Lalu bagaimana dengan Anda, Om? Putrimu pergi dari rumah namun sampai saat ini Anda tak pernah berusaha mencari keberadaannya, jawab Zaki. Fandi terdiam mendengar ucapan Zaki yang sangat menohok di hatinya. Harusnya Om dan Tante menjadi tempat Kinar untuk mencari perlindungan. Apakah Om sudah menyelidiki kejadian malam itu? Siapa dalangnya? Tanya Zaki. Untuk apa mencari dalang jika kelakuannya? Harusnya Anda berkaca pada diri Anda sebelum memvonis putri Anda sendiri. Bukankah nasib Kinar ada pada mamanya akibat kesalahan kalian yang membuat Kinar hadir sebelum adanya pernikahan? Dan satu lagi, malam itu Kinar dijebak oleh keponakan Anda sendiri. Dia berikan afro, disiak dengan dosis tinggi. Akulah pria yang bersamanya malam itu. Dan karena itu juga aku menikahinya, ujar Zaki. Semuanya terkejut dengan penjelasan Zaki, tapi Vira dan Xavier bangga pada putranya yang bertanggung jawab dengan apa yang putranya itu lakukan.